Mungkin kalau di beberapa tempat lain tuh kayak belajar itu jadi sebuah rebutan kan. Kalau di sini justru belajar itu kayak sebuah keharusan karena kita justru didorong, ayo dong kalian kapan sih bisa bisa belajar atau bisa kuliah lanjut gitu. Selamat pagi, siang, dan malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di Pentalks yang kali ini akan membahas terkait dengan penempatan di Kementerian Koordinator Perekonomian Republik Indonesia. Kali ini bersama saya, Fadil Siti sebagai moderator, dan bersama dua narasumber kita yaitu Bang Rama dan Bang Aska. Mungkin boleh disapa-sapa dulu ini penontonnya Bang Rama dan Bang Aska. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam untuk peserta Pentalks. Baik, terima kasih Bang. Mungkin pertama-tama nih Bang ya, biar teman-teman yang lain tahu dulu terkait dengan Kemenko Perekonomian ini Bang. Mungkin Abang Rama dan Bang Aska bisa sampai ini terkait dengan deskripsi ataupun apa sih sebenarnya Kemenko Perekonomian ini Bang? Oke, terima kasih kesempatannya. Pertama aku mau kenalin diri dulu. Kenalin aku Muhammad Syahlan Aska, aku bisa panggil Aska. Terima kasih udah meluangkan waktunya di acara ini dan mengundang kami lah untuk mengisi di acara talks ini. Kalau Kemenkoekon, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia sendiri, atau bisa disebut Kemenkoekon tadi, kalau berdasarkan, kalau nggak salah, Perpres nomor 67 tahun 2019, itu Kemenko itu mempunyai tupoksi. Tugas pokok dan tupoksi itu menyelenggarakan koordinasi, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidangnya perekonomian. Nah, Kemenkoekon ini, dia ada 8 kementerian yang dinaunginya, yaitu Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian Pertanian, Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Agraria dan Tata Ruang, sama Kementerian BUMN. Kalau sebelumnya ada BRIN, namun sekarang BRIN juga dengan struktur organisasi yang baru, sehingga BRIN sudah nggak lagi di bawah. Dan selain 8 itu juga instansi yang memang dianggap perlu untuk dalam hal koordinasi dalam hal ini. Kalau terkait dengan deskripsi dari Kemenkoekon. Mau nambahin dikit, jadi singkatnya tuh kementerian-kementerian tadi yang ada di bawah koordinasi ekonomi itu mereka kita sebut kementerian teknis ya. Nah, jadi ada 2 jenis kementerian, ada kementerian koordinator, ada kementerian teknis. Nah, kementerian teknis ini yang terjun langsung ke lapangan, ke masyarakat. Nah, kita kementerian koordinator itu kita yang istilahnya mengawasi kinerja dari kementerian teknis ini gitu. Jadi kita nggak langsung ke masyarakat, tapi kita hubungan itu lebih ke antar kementerian yang ada garis komandonya gitu. Itu sih singkatnya. Baik, jadi kurang lebih Kemenkoekon ini tugasnya seperti mengkoordinasikan antara kementerian-kementerian yang berhubungan dengan perekonomian di Indonesia, seperti itu ya Bang ya? Iya, betul. Oke Bang, bagus banget nih, kayaknya keren banget Kemenkoekon ya Bang ya. Kalau boleh tahu nih Bang ya, selanjutnya aku mau nanya deh Bang, Bang Rama dan Bang Aska ini waktu pemilihan penempatan tahun 2018 ya Bang ya, lulusan tahun 2021 kemarin ya Bang ya. Itu Abang milih penempatannya di 3 pilihan di mana aja sih Bang, kalau boleh tahu? Oke, ini memang info yang bermanfaat banget sih buat terutama yang bakalan mau lulus kan ya. Kalau di angkatan kami, kalau aku pribadi dulu, aku nempatin Kemenkoekon di pilihan 1. Dengan pilihan 2 dan pilihan 3-nya ya itulah maksudnya adalah, tapi aku menempatkan pilihan pertamanya di Kemenkoekon. Dan juga kalau memang ya Rama juga pilihan pertama juga ya. Dan faktanya ke-33 anak yang lulus di angkatan kami itu semuanya menempatkan Kemenkoekon di pilihan pertama. Jika menerka balik ke tahun-tahun yang sebelumnya, itu mereka tidak, seingat saya, mereka tidak benar-benar menempatkan Kemenkoekon dari pilihan pertama, tapi ada di. Kalau menarik lagi ke sebelum-sebelumnya, kalau yang lulusan STAN yang langsung ditempatkan di Kemenkoekon itu pertama kali tahun 2015.
Kalau yang di tahun 2016, soalnya ada beberapa yang disatuin kerja dengan Satgas, itu nggak memilih Kemenkoekonom sama sekali. Jadi kalau misalnya kita bikin timeline, itu dari yang nggak milih, kemudian ke yang milih tapi nggak milih pertama. Kemudian di angkatan kami, semuanya milih pilihan pertama. Jadi bisa dilihatlah pola perkembangannya, bagaimana SDM Kemenkeu memilih anak-anaknya yang akan dimasukkan ke dalam Kemenkoekonom. Jadi kalau misalnya mau diduga-duga aja kayak ini kita kirain kemungkinan di tahun 2022 ini, lulusan tahun 2022, sepertinya mungkin kurang lebih sama, yaitu SDM Kemenkeu melihat mereka yang memilih di pilihan pertama yang akan ditempatkan di Kemenkoekonom. Cuman ini analisa pribadi aja sih. Gitu. Berarti Bang Rama dan Mas Aska ini sama-sama nempatin Kemenkoekonom di pilihan pertama waktu pemilihan saat penempatan kemarin ya Bang ya? Iya, benar. Ya, berarti bisa disimpulkan dan diasumsikan juga kalau misalkan teman-teman semua ingin diterima oleh Kemenkoekonom yang memiliki peluang besar diterima di Kemenkoekonom itu kalau bisa menempatkan Kemenkoekonom di pilihan pertama ya seperti itu ya Bang ya? Iya, Iya. sepertinya. Oke Bang, terima kasih. Terus aku mau nanya dong Bang, di semua lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Kemenkoekonom ini, sebagian besar atau semuanya mungkin ditempatkan di seksi atau bagian mana ya Bang ya? Oke, jadi kebetulan di angkatan kemarin tahun 2021 itu ada 33 orang kan yang di SIP. Nah, itu tuh kita tersebar merata di semua Kemenkoekonom. Jadi kan di Kemenkoekonom itu ada 7 deputi dan berapa tuh atasnya Sekretariat 2 ya. Sekretariat ada 4 biro dan inspektorat ada. Nah, jadi kalau kan mungkin kalau misalnya secara kasarannya yang di bagian keuangan sendiri itu justru cuma satu ya. Ya, yang murni ngurusin keuangan Kemenko sendiri itu cuma satu. Nah, sisanya itu dia mayoritas dari kita itu penempatannya di pengelola kegiatan dan anggaran. Nah, pengelola kegiatan dan anggaran ini tersebar di 6 deputi yang ada di KON. Jadi kan ada 7, ada 1 deputi yang nggak menerima tahun lalu. Jadi kita tersebar di 6 deputi dan sekretariat dan juga inspektorat. Ada inspektorat juga di sini. Gitu. Nah, terus ada juga pengelola BUMN ya. Ada pengelola BUMN juga 1 orang, pengelola keuangan 1 orang, inspektorat, terus biro hukum tuh apa? Biro Hukum dan Organisasi. Ya, Biro Hukum dan Organisasi itu ada juga 3 orang. Nah, sisanya itu di pengelola kegiatan dan anggaran kayak gitu. Itu persebaran di tahun lalu ya. Ya. Jadi bisa dibilang merata lah di semua unit kerja, baik itu di sekretariat maupun di deputian. Oke Bang, berarti bisa dibilang lulusan-lulusan PKN STAN yang ditempatkan di Kemenkoekonom ini dapat ditempatkan di berbagai unit kerja di Kemenkoekonom seperti itu ya Bang ya? Iya betul. Oke Bang, terus aku penasaran nih Bang, kalau jam kerja di Kemenkoekonom itu berapa lama sih Bang? Seharinya, perharinya, dan mungkin kalau misalkan jam kerja biasanya masuk jam berapa, selesai jam berapa, atau kalau ada jam fleksibelnya minimal berapa jam perharinya Bang? Oke, jadi kalau jam kerja itu di sini tuh untuk yang saat ini diterapin ya, atau nanti mungkin ke depannya siapa tahu ada perubahan. Untuk saat ini tuh kita ada istilah flexi time. Jadi kita itu dari Senin sampai Kamis itu 8,5 jam kerja dan di hari Jumat itu 9 jam kerja. Nah, untuk jam masuknya itu dari jam 7.30, flexi time itu kita fleksibel masuknya, jadi nggak harus 7.30 tank masuk. Tapi kita ada range waktu dari jam 7.30 sampai jam 10 ya. Jadi range-nya itu 2,5 jam. Nah, nanti konsekuensinya apa? Konsekuensinya itu pulangnya juga mundur 2,5 jam. Contohnya, kalau misalkan hari Senin kan tadi 8,5 jam ya, berarti masuk setengah 8, pulang jam 4. Nah, kalau masuk ke jam 10 berarti ditambah 2,5 jam, berarti pulangnya setengah 7, kayak gitu contohnya. Contoh flexi time kayak gitu. Ya, benar. Tapi untuk flexi time ini sendiri, berlaku flexi time mundur ya. Nggak ada flexi time maju. Misalnya datangnya, tiba-tiba kamu datang jam 5 subuh. Entah kenapa di jam 5 subuh, mungkin habis tahajud gitu, kayak terus sholat subuh di masjid itu terus panggil kantor mulai kerja. Enggak, dia adanya flexi time mundur aja, kalau maju enggak. Jadi bisa dibilang waktu tank untuk bisa mulai kerja itu pukul 7:30. Kalau pulangnya ya jam 4, kalau hari Jumat
yang sangat tinggi dan berlaku sistem yang itu tadi, yang mana dibayarkan sesuai dengan kata lama tadi, dibayarkan di hari kerja yang sama. Baik, Bang, berarti di Kemenkoekon ini juga cukup fleksibel ya Bang ya untuk jam kerja ya, asalkan memenuhi standar minimumnya per harinya itu Bang ya. Iya, Oke, betul. tadi kan soal jam kerja Bang. Terus mungkin teman-teman juga penasaran nih Bang, beban kerja di Kemenkoekon itu seperti apa sih Bang? Kalau boleh dijelaskan oleh abang-abang yang udah penempatan di Kemenkoekon. Terkait beban kerja ya. Mungkin beban kerja ini kayak antara tergantung dia penempatannya di bagian mana dulu. Iya, Ya. Kayak kalau misalnya aku mulai dulu ya. Kalau dari aku pribadi, aku kenalin dulu. Aku di Biro Komunikasi dan Informasi Persidangan, bagian persidangan, subbagian fasilitasi pelaksanaan persidangan. Yang mana di situ beban kerjanya bisa dibilang kalau mau dibandingkan antara sekretariat dengan di kedeputian, itu yang di kedeputian benar-benar mengerjakan yang substansi, jadi menyesuaikan atasan kalau misalnya ada baik itu tadi atau disposisi itu dikerjakan sesuai dengan porsinya dari kedeputian atau asisten kedeputian ini sendiri, sehingga fleksibilitas kerjanya tergantung dengan beban kerja yang ada di saat itu, atau memang beban kerja di jangka panjang, misalnya ada mengurus event gitu. Kalau kita kan di Kemenkoekon bisa dibilang karena kita koordinator, banyak hal yang memang pada akhirnya berakhir di Kemenkoekon itu sendiri. Sehingga misalnya pasti pernah dengar kayak G20. G20 itu kan yang memang mengkoordinatnya dari Kemenkoekon, yang memegangnya PIC-nya atau ya PIC-nya lah itu di Deputi 7, itu Deputi Kerjasama Ekonomi Internasional. Dan yang lain-lainnya itu misalnya Deputi 6 atau misalnya PIP atau misalnya Deputi Prakerja, misalnya di parlemen kayak gitu. Jadi tergantung dengan ada kebijakan strategis nasional yang berjalan. Tapi ada juga misalnya penugasan presiden. Jadi memang beban kerja di Kemenkoekon ini lebih seasonal ya. Seasonal, iya, tergantung dengan ada acara apa atau ada penugasan apa dari presiden. Misalnya kayak apa namanya di HOUCK misalnya, Undang-Undang Cipta Kerja itu yang menghandle-nya itu dari Biro HO itu sendiri. Jadi beban kerjanya bisa dibilang dari yang beragam-beragam itu tadi. Kalau misalnya dilihat ya berat, iya berat karena banyak aku berani bilang banyak banget. Namun di situ sisi positifnya banyak lah yang bisa dipelajari. Tapi karena bebannya banyak, otomatis pikirannya juga terkeras, waktunya juga ya lumayan terkuras, tapi masih bisa deh selama kamu bisa menghindar pekerjaan itu. Tapi kalau di tempatku itu sendiri, tempatku itu kan tadi kan kalau misalnya dilihat dari sisi kedeputian, tapi kalau misalnya dari sisi sekretariat, terutama aku di biro aku itu tadi, aku beban kerjanya udah mengarah ke bukan substantif lah, pelayanan, sehingga padat bisa dibilang di setiap hari padat, waktunya lumayan padat lah untuk disediain. Tadi yang menambahinnya deputi karena aku di kedeputian kan. Jadi kan kalau di Kemenku itu kan ada 7 deputi ya. Nah ada kayak makro, pangan bisnis, terus ada ekonomi digital, ada wilayah tata ruang, BUMN kayak gitu. Nah teman-teman yang ditempatin di kedeputian itu mau nggak mau suka nggak suka tuh bakal mempelajari substansi terkait deputinya itu sendiri. Contohnya tadi kayak ekonomi digital deh. Nah, nanti dia juga bakal bahas ekonomi digital, perekonomian digital mau nggak mau. Kan kita nggak pernah belajar dong ekonomi digital di start kayak gimana kan. Nah, itu nanti secara nggak langsung kita bakal belajar melalui apa? Melalui tadi ada ikut rapat-rapat lah segala macam. Nah, itu secara nggak langsung kita bakal dituntut untuk mempelajari hal itu. Dan ya mungkin awalnya kaget sih, kayak buset, perasaan dulu belajarnya akuntansi apa, terus tahu-tahu sekarang bahasnya kayak ketenaga kerjaan dan segala macam. Nah, itu sih dinamika yang dialami teman-teman di situ kayak gitu. Jadi pekerjaannya mungkin bakal lebih menuntut kita untuk belajar lebih banyak lagi, dan itu sih kalau mau kita lihat dari sisi positifnya kayak gitu. Baik Bang, berarti kalau bisa aku simpulkan ya, beban kerja di Kemenkoekon ini cukup berat ya Bang ya. Cuman pastinya seiring berjalannya waktu bisa untuk kita sesuaikan sebagai lulusan teknik instan seperti itu Bang ya. Iya, seru lah, dinikmatin aja. Abdi kerja dimanapun, nikmatin aja proses apa. Dan juga proses adaptasi.
di tahun-tahun awal pasti susah. Pada akhirnya ya santai-santai aja. Siap Bang, berarti emang pasti bakal ada penyesuaian ya Bang ya dari dunia kampus ke dunia kerja seperti itu Bang ya. Oke Bang, terus apa lagi ya? Kalau untuk budaya dan lingkungan kerja di Kemenko Ekon itu seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dikasih tahu nih ke teman-teman semuanya biar yang ingin penempatan di Kemenko Ekon bisa tahu lebih duluan gitu Bang, sebelum merasakan. Oke, mungkin untuk budaya kerja ini. Jadi kan Kemenko ini ternyata mayoritas pegawainya itu dia milenial gitu. Jadi kayak lebih kayak nyantai gitu. Jadi jarak umurnya dengan yang baru kayak kita gitu. Jadi nggak terlalu jauh. Jadi untuk komunikasi atau cara bergaul satu sama lain antar pegawai terus dalam koordinasi kerja itu kayak kita masih ngerti lah karena kita kayak istilahnya satu zaman gitu. Jadi, nah di lain sisi bukan berarti kita juga nggak menghormati atau mengindahkan yang udah lebih senior. Jadi di sini imbang lah. Ada yang nyantai gitu karena lebih kayak seumuran gitu. Ada juga yang kita juga tetap harus menjaga hormat dengan beberapa pegawai yang sudah lebih dulu senior dibanding kita. Terus, nah karena budayanya yang istilahnya lebih milenial gitu, di sini juga ada istilahnya tuh ekon muda gitu. Jadi kayak itu wadah buat milenial pegawai ekon gitu berkumpul di situ. Ada yang kayak kemarin ada yang lomba 17-an kan. Nah itu kayak dia ekon muda ini sering ngadain lomba 17-an gitu. Kayak segala kegiatan dengan kepemudaan gitu itu diselenggarain sama ekon muda. Terus kalau budayanya ya tadi kan karena banyakkan milenial jadi lebih fleksibel. Contohnya bisa diwujudin lewat flexi time tadi. Terus juga kalau untuk intensitas pekerjaannya juga di sini tuh yang penting tetap ya dimanapun juga pasti sesuai arahan atasan. Cuma di sini kita lebih berkolaborasi tadi karena jenjang umurnya itu nggak terlalu jauh gitu. Lebih enak untuk berkolaborasi. Mungkin ada tambahan nggak sekarang? Kayak benar tadi Inde Rama bilang kalau mayoritas di sini milenial benar sih, bahkan seingat aku dari data yang emang pernah disampaikan ke kami kayak hampir 50-50 ya antara milenial kayak yang generasi yang 30 tahun ke bawah dan yang 30 sama yang ke atas itu kayak hampir 50-50. Itu kayak wah gitu, berarti kan bisa dibilang memang lingkungannya insya Allah cocok gitu. Dan juga untuk lingkungan kerjanya kita kan anak STAN. Anehnya bukan nggak aneh juga sih. Ini kan kita kan bisa dibilang kalau dilihat apa gimana gitu pegawai standar. Tapi dia itu kayak misalnya atasan atau apa kayak yang sepantaran, nggak juga sepantaran saya milenial itu lumayan banyak yang dari stan. Jadi kayak misalnya atasanku ya kepala biroku kayak terus kayak kepala bagian dan sebagainya itu kayak banyak banget yang memang anak-anak. Jadi nggak usah khawatir kayak misalnya tiba-tiba kayak misalnya masuk ke suatu lingkungan kerja gitu takutnya nggak yang sefrekuensi gitu kan. Kita kan kayak misalnya survivalnya kan enak kan kayak misalnya kita masuk ke tempat sama-sama ngerti gitu. Nah itu jangan terlalu khawatir aja kalau di sini. Aku berani jamin kayak banyak lah di sini anak-anak STAN gitu. Baik Bang, wah berarti sangat baik lah ya budaya dan lingkungan kerja Kemenko Ekon ini pastinya bakal banyak kenal lingkungan baru dan juga pasti masih ada lulusan-lulusan PKN STAN sebelumnya seperti itu Bang ya. Oke Bang, terus aku mau nanya nih Bang, kalau kerja di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian ini, kalau berdasarkan perkuliahan di PKN STAN itu mata kuliah apa aja sih Bang yang sekiranya relate sama pekerjaan di Kemenko Ekon gitu Bang? Oke, matkul ya. Tadi kan kami bilang di awal bahwa yang ditempatkan menyebar kan. Ya ada yang di substansi, ada yang di sekretariat dan sebagainya. Itu kalau dilihat emang nggak ada kayak apa sih matkul yang relate? Kalau aku dibilang sekilas kayaknya nggak ada. Tapi tadi misalnya ngelihat ke teman-teman yang lain kayak misalnya ada beberapa yang memang pas banget dari segi prodi. Misalnya di BMN itu temanku dari manajemen aset banget. Terus temanku di bagian keuangan itu dari akuntansi itu pas banget. Itu kalau misalnya
dari sisi prodi, tapi dari sisi apa yang telah kita pelajari, kita lalui selama di STAN, dan apakah bisa diterapkan di substansi, ada beberapa yang cocok. Misalnya temanku, dia dari pajak, ya. Dia ditempatkan di satu kedeputian, yang mana itu kalau dilihat apa hubungannya, kayak kok bisa anak pajak di situ. Tapi dilihat dari bagaimana proses dari situ awal-awal, kemudian apa sahabatnya prodi dia dengan apa yang dipelajari, itu rupanya ada beberapa hal yang bisa diterapkan. Dia bisa menerapkan ilmu pajaknya di dalam hal misalnya dia pengen mengurus satu kejadian A, karena memang di tempatnya awalnya belum terlalu ada paham terkait dengan perpajakan, dia bisa disitulah dia meluangkan dari segi perkuliahan dia untuk memperlancar proses di situ itu tadi. Jadi kalau secara keseluruhan, secara sekilas emang apa sih? Ada sebenarnya, ada. Apapun yang kita pelajari insya Allah ada manfaatnya di tempat kerja. Terus mungkin kan kalau di angkatan kita kemarin itu semua jurusan ada kecuali BC ya. Ya. Akun, Mansret, KBN, Penilai nggak ada. sama pajak. Nah bahkan yang inspektorat pun yang notabene auditor aja itu justru semuanya isinya anak pajak. Kan kayak nggak relate banget kan anak pajak di auditor gitu di sini di inspektorat. Terus tapi kalau mungkin kedeputian mungkin yang dipakai secara umum itu mungkin kalau sempat belajar mikroekonomi makroekonomi itu mungkin secara umum secara dasar mungkin agak kepake dikit karena buat logikanya dasar sih, tapi nanti pendalaman setiap deputinya pasti beda konsep ekonomi dasar lah. Kemudian aku baru ingat juga ini terkait matkul. Kalau misalnya kita kan sebenarnya di kedeputian, aku nggak di kedeputian ya, tapi misalnya aku melihat misalnya kalian misalnya di kedeputian ada misalnya kebetulan ditempatkan di memang misalnya yang ngurus di bagian sekretariat di bagian kedeputian ya, maksudnya entah itu ngurusin SPJ atau itu ngurusin pengeluaran gitu, anggarannya. Ada beberapa yang kayak gitu, tapi kebanyakan substansi memang. Tapi ada beberapa yang memang terus terkait keuangannya, walaupun sedikit. Itu bermanfaat, terutama teman-teman yang memang kayak misalnya akun misalnya sisi siap nih. Kalau misalnya KBN banyak besar Bank Syariah Merauke kayaknya masuklah di bagian keuangan. Jadi jangan terlalu khawatir aja sih terkait dengan ilmu perkuliahan yang nggak kepake. Insya Allah kepake. Soalnya secara tipis-tipis pasti. Oke Bang, berarti kalau misalkan aku kutip nih dari kata Bang Aska itu semua yang kita pelajari pasti ada manfaatnya gitu kan di dunia pekerjaan Bang. Setuju sih aku Bang itu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya nih Bang ya. Pertanyaan selanjutnya ini mungkin agak sensitif sepertinya Bang. Mungkin boleh dong Bang di-spill komponen penghasilan dari Kemenkoekon ini bahasanya take home pay itu berapa aja, boleh dong Bang di-sharing ke teman-teman lulusan PKN STAN. Oke, ini kita masuk ke zona merah. Ini lumayan menentukan, aku jujur juga ketika mencari instansi dulu. Juga ini jadi sekedar faktor pertimbangan lah ketika memilih instansi. Kalau misalnya komponen penghasilan kita, kalau aku di Permenko 12 tahun 2020, itu ada beberapa komponen penghasilan. Yang pertama tentu gaji. Kita lulus golongan 2C. Oke. Itu yang pertama gaji. Gaji pokok ya. Kemudian yang kedua, tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja di sini kami untuk yang fungsional umum, yang pelaksana, bisa dibilang fungsional umum, itu grade 6. Itu ya grade 6. Tapi kalau misalnya kalian di auditor, sebagai auditor, kalau misalnya di inspektorat nanti kan, itu pasti akan hampir dipastikan akan menjadi auditor. Kita ada tampil atau nah itu grade-nya grade 7, karena itu bukan fungsional umum lagi, itu fungsional yang udah khusus suatu bidang tertentu. Untuk 2 komponen tadi, kan kita CPNS kan, misalnya kalian nanti masuk, ketika awal masuk, kan masih CPNS. Kalau CPNS itu, porsinya adalah 80% dari nominal segitu. Nominalnya berapa, cari sendiri. Ya untuk yang CPNS, 1 tahun pertama, 80% dari gaji dan kerja. Kemudian komponen lainnya ya umum sih, kan makan juga dapat per hari. Kemudian misalnya kalian ya teman-teman udah menikah, ya juga misalnya tunjangan suami atau istri, ya umum lah 10%. Yang udah
kebetulan udah punya anak, ada tunjangan anak 2%. Iya, di semua kementerian ada lah ya. Ya, itu umum. Kemudian ada juga, ya umum juga sih ini uang lembur, itu juga ada. Ya itu komponennya lumayan umum-umum aja sih. Terus paling itu kan yang umum, paling yang lebih apa ya? Mungkin bisa jadi tambahan juga, tapi ini sifatnya nggak rutin. Itu kayak contohnya tuh mungkin perjalanan dinas, itu kan juga pasti ada tambahan uangnya sendiri. Terus juga ada kalau ikut pelatihan-pelatihan gitu di Klatsar itu kan juga termasuk komponen penghasilan yang dia sifatnya nggak rutin, tapi kayak ya kalau lagi ada diklat aja kita dapat itu sih. Tapi kalau yang rutin tadi udah disebutin semua sama sekarang. Kalau yang dua hal itu tadi, itu apa ya? Jangan terlalu diharapin lah, itu kayak kebetulan ada durian jatuh, oh alhamdulillah. Tapi kalau nggak ada ya jangan diharapin, karena itu jatuhnya akan menyakiti diri kalian sendiri, masuk ke Kementerian kok aku itu misalnya kayak gitu. Jadi yang rutin-rutin aja itu memang komponen gaji yang ada, komponen penghasilan yang ya, jadi ya gitu. Jadi jangan jadikan itu sebuah kayak jadi kayak milih Kemenko karena sering ini, jadi jangan jadi kayak pilih karena pertimbangan banyak hal dan cari pengalaman sebanyak-banyak gitu. Oke, terima kasih banyak nih Bang Rama dan Bang Aska udah bersedia nge-spill terkait dengan penghasilan ini, Bang. Oke, mungkin lanjut, Bang. Kalau Kemenkoekon ini kantornya kan cuma di yang Banteng itu, Bang ya, lapangan Banteng itu, Bang ya. Eh, apakah ada kantor vertikalnya nggak, Bang, dari Kemenkoekon? kantor vertikalnya ada. Oh, ada. Nggak ada. Maksudnya adalah untuk gedung kantor Kemenkoefon cuma satu. Betul itu. Di lapangan Banteng. Sebenarnya hanya satu instansi pusat. Tapi uniknya kami memang karena bisa dibilang kapasitas gedung itu sendiri tidak mencukupi untuk semua pegawai, ada gedung lain di gedung pos Indonesia. Itu lantai 4 sampai lantai 6. Jadi masih dekat lapangan Banteng juga sih. Oh, ya masih dekat lah. Seberang juga jam jalan kaki 5 menitan itu udah nyampe. Contohnya mungkin yang di gedung pusat itu bagiannya Aska nih, gedung pusat, terus sekretariat gedung pusat. Kedeputian di gedung pos. Kalau kedeputian tadi di gedung pos. Pak Menteri juga Pak Menteri, kalau Pak Menteri di gedung pusat. Pusat pasti. Kemudian fasilitas lainnya apa? Ya, Fasilitas kalau misalnya ruang kerjanya lah ya. parkir aman, kantinnya ini affordable. Terus ini bisa swab kapanpun. Ya. Ya kan ada. Solo ini bebas kapan terserah. Terus itu ya. Gitu. Ini fasilitas penunjang misalnya isi. Oh ya, dapat. Bakal disediakan setiap pegawai itu dapat milih antara PC atau laptop. Lalu kalau misalnya itu yang umum ya, tapi kalau misalnya sampai kalian rinci banget ada BPJS kesehatan misalnya, itu kan bagian dari fasilitas disediakan kantor. BPJS kesehatan, terus oh ya ini juga klinik pertama itu yang bisa kapanpun swab, kapanpun minta obat, kalau sakit juga bisa dapat obat gratis. Ada klinik, ada periksa gigi juga. Bisa periksa gigi, bisa. Iya, pokoknya bisa periksa gigi dengan santai lah kayak kapanpun. Dan yang utamanya sih ya tadi itu sih lokasinya strategis, kayak dekat, nggak juga dekat, tapi bisa dibilang tengah-tengah Jakarta gitu lah. Dan depannya juga aman. Misalnya cerita teman-teman Banteng, misalnya takut atau misalnya mumet gitu di kantor dan lagi senggang gitu. Udahlah nyebrang ke Banteng, muter kayak lihat air kayak. Jadi secara nggak langsung juga kayak kadang ada beberapa pegawai di sini yang kayak entah dia sebelum jam kerja atau setelah jam kerja sore dia kayak ya jogging aja keliling taman gitu buat refreshing. Itu juga nggak masalah. Itu sih paling. Oke Bang, berarti banyak nih fasilitas kantor dari kantor Kemenkoekon ya Bang ya. Pastinya yang bakal menunjang pekerjaan dari pegawai-pegawai di sana. Oke Bang, selanjutnya mungkin aku mau nanyain terkait dengan jenjang karir di Kemenkoekon, khususnya bagi lulusan PKS yang lulus sebagai lulusan D3 gitu Bang. Jenjang karirnya mulai dari mana dan selanjutnya bagaimana itu Bang, kalau bisa dijelasin? Oke, kalau jenjang karir ini kan secara umum itu kan kayak udah pasti ya kalau kenaikan golongan itu kan kenaikan jabatan itu udah pasti. Nah paling
kalau mau ditambah lagi jenjang karirnya itu pertama adalah dengan sekolah pasti. Di sini kan kalau di Kemenko sendiri itu keuntungannya itu kesempatan sekolahnya itu terbuka dengan sangat lebar. Bahkan dianjurkan ya sama atasan kayak, udah yuk buruan kapan kamu bisa sekolah lagi. Tapi kan kita ada keterbatasan dengan itu kan kayak harus 2 tahun dulu kerja baru bisa sekolah lagi. Nah kalau di sini tuh untuk pendidikan lanjut pendidikan S1, S2 bahkan sampai S3 itu sangat didorong banget. Nah, pendidikan itu nanti linear sama jenjang karir kita karena kan nanti ada istilahnya ujian penyesuaian. Ya, kayak penyesuaian apa ya? Lupa, penyesuaian jabatan itu lah. PKP gitu, aku lupa tapi kepanjangannya. Jadi pokoknya intinya semakin tinggi pendidikan kita pasti jenjang karirnya bakal semakin bagus gitu. Terus untuk jenjang karir sendiri ya tadi kita banyak belajar hal baru itu sih yang paling penting sih kayak ternyata tuh gini loh kondisi perekonomian Indonesia. Terus juga karena tadi angkatan kita itu tersebar di banyak deputi, kita juga kadang nih kalau lagi istirahat jam siang gitu, kita sering ngumpul bareng kayak bertukar informasi gitu di kedeputian, lu lagi sibuk apa kayak gitu. Jadi kayak oh nambah wawasan lagi gitu sih kalau terkait jenjang karir. Mungkin ada tambahan nggak sih? Kalau jenjang karir ya, kalau aku, tapi ini agak pribadi sih, tapi nggak apa-apa. Misalnya kalian teman-teman ada yang misalnya kan ada nih yang mungkin kayak masuk stan kemudian belajar ekonomi, kayak udah belajar ekonomi tapi kayak rasanya kurang pas gitu. Kalau kita masukkan ntar masuk kerja entah itu ekonomi atau di bidang apapun nanti kalian di kerja di Kemenkoekon, ya itulah. Tapi enaknya dari pengalaman aku sendiri, misalnya jenjang karir ke depannya kalian misalnya pengen nyebrang gitu dari ekonomi, ya bisa-bisa aja selama ya satu catatan penting, selama atasan menyetujui apa yang kamu inginkan. Misalnya kamu selama kerja di sini kan kamu ada jati diri sendiri kan. Misalnya kamu tuh sebenarnya bukan orang ekonomi ya, tapi misalnya orang teknologi gitu. Kamu ceritain itu ke atasan. Nah, pada nantinya kalau memang atasan kayak oh orang ini. Jadi kalau memang atasan memfasilitasi dan menyetujui kamu serangan apa itu bisa aja kayak gitu. Kamu nanti nggak lanjut ke bidang ekonominya, tapi ntar bisa dibanting setirin kamu ke unit kerja yang mana, yang apa, ntar kamu mengurus di bidang itu gitu. Ya dengan satu kan kayak Rama bilang tadi, yang mana itu linear dengan pendidikannya. Kamu kayak pendidikannya apa kamu inginkan dulu, ntar baru deh diarahkan ke unit kerja yang sesuai dengan studi kamu sebelumnya. Jadi jangan merasa misalkan nih, oh aku pengen banget nih di biro HW tapi ternyata nggak dapat. Jadi jangan merasa kayak itu tuh akhir dari dunia gitu. Tapi ternyata kalian juga bisa. Justru keinginan kalian di awal itu belum tentu itu siapa kalian sebenarnya. Itu kalian bakal itu seiring berjalannya waktu ketika udah kerja sih. Itu bakal menemukan. Baik, Bang. Oke, mungkin ini pertanyaan selanjutnya cukup relate dengan jenjang karir nih, Bang. Kalau di Kemenkoekon itu sistem kebijakan pendidikannya gimana sih, Bang? Apalagi sebagai kita lulusan D3 mungkin mau langsung lanjut pendidikan ke S1 begitu, Bang. Atau mungkin dari S1 mau lanjut S2 sampai pun S3 nanti itu sistem kebijakan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian itu seperti apa, Bang? Oke, kalau kebijakan pendidikan ini aku dulu ada memang paparan dari di manajemen SDM itu ada satu aturan SM Menpan RB berapa gitu. Nah itu hal-hal penting yang aku highlight itu yang pertama untuk melanjutkan pendidikan itu kita yang anak STAN. Yang pertama masa kerjanya itu lebih dari 1 tahun, minimal lebih dari 1 tahun sejak diangkat PNS. Jadi bisa dibilang dari 2 tahun kita masuk atau dari tuntutan dari masuk. Ya. Misalnya aku kan masuknya kan Januari 2022, gitu kan. Jadi aku bisa melanjutkan studi nanti di Januari 2024. Jadi kan aku diangkat PNS kan Insya Allah tahun 2023 Januari gitu. Kan 1 tahun setelah diangkat PNS berarti Januari 2024. Itu yang pertama. Kemudian ini udah khusus sih, tapi nggak apa-apa lah. Terus yang kedua itu selama 2 tahun terakhir SKP-mu sendiri itu minimal berpredikat baik. Ya, sasaran kinerja pegawai itu minimal berpredikat baik selama 2 tahun terakhir. Jadi jangan aneh-aneh, pokoknya kamu baik-baik. Kemudian yang ketiga, tidak ada hukdis minimal sedang selama minimal 1 tahun terakhir.
Itu. Kemudian untuk pilihan kampusnya juga diperhatikan. Untuk prodi dalam negeri itu minimal B atau baik sekali. Kalau untuk luar negeri itu diakui sama Kemendikbudristek. Jadi misalnya kalian pengennya masuk ke kuliah ini, aku pengen kuliah di sini, misalnya ke luar negeri, aku pengen ke sini. Tapi satu catatan penting adalah kalau kampusnya itu tidak tercatat di Kemendikbudristek, itu susah, bahkan mungkin aku nggak tahu juga, tapi nggak bisa di-start. Jadi nggak diakui apa yang kamu telah jalanin selama studi di luar negeri. Jadi kalau misalnya dalam negeri ya itu tadi minimal berpredikat B, baik sekali. Kemudian misalnya kamu lanjutin studi, itu ada dua hal umumnya. Nanti pasti kalian sering dengar. Pertama, tugas belajar dan izin belajar. Kalau misalnya tugas belajar, itu kan itu bebas tugas. Jadi selama kamu studi berkuliah itu dilepaskan dari kamu beban kerja di Kemenkoekon. Tapi bayaran dalam tanda kutipnya adalah itu ada masa bakti tambahan lagi. Bukan masa bakti lah istilah. Masa bakti tambahan lagi itu 2N. Jadi selama kuliah lama, masukin ke rumus 2N itu. Bedanya dengan izin belajar. Kalau izin belajar, kamu masih kerja, kamu masih menjalankan tugasmu dalam keseharian di kantor, tapi kamu nggak ada masa bakti tambahan. Sehingga kalau misalnya kita kan angkatan aku kan 3N+1, tapi kalau kalian kurang tahu, kalau misalnya 3N+1. Jadi ya udah tetap 3N+1, tetap 10 tahun. Kalau misalnya tugas belajar tadi, misalnya kamu lanjut kuliahnya 2 tahun, jadi kan 3N+1 terus ditambahkan dengan 2N itu kan, jadi kan 12 tahun. Jadi titik kamu 2000, titik aku 2018, jadi kamu yang gitu. Apalagi itu sama selain itu dalam hal berkuliah, ini kan pendidikan secara umum ya. Kalau misalnya pendidikan secara yang tadi, yang khusus-khusus gitu, yang kecil-kecil bisa dibilang. Itu ada pelatihan. Pelatihan di sini banyak kok untuk mengasah pendidikan kamu di bidang apapun yang kamu senangi. Banyak biasanya nota dinas yang dikeluarkan oleh misalnya dari Biro Umum. Biro Umum ada mengeluarkan iklan kerjasama dengan suatu perusahaan swasta atau dari lembaga pendidikan atau dari instansi lain. Ini ada pelatihan ini, silakan kepada pegawai untuk ikutin. Gini. Maksudnya itu nggak lumayan sering, nggak banyak banget, tapi bisa dibilang rutin lah aku melihat ada ND nota dasar orientasi yang memang untuk pembuka kepada para pegawai untuk ada pelatihan. Jadi kalau disimpulkan sih bisa dibilang dari kantor ini sendiri mendukung banget dalam hal misalnya pegawai-pegawainya ingin mengasah soft skill, mengasah pendidikannya, mengembangkan pendidikannya, mengasah nambah nama belakang gelar di belakang, itu mendukung banget gitu. Dari Rama? Paling nambahin tadi sih, kan kita kan dari D3 berarti fokusnya S1 dulu ya. Jadi S1 kan udah tadi udah dikasih tahu kalau 2 tahun setelah masuk kerja atau setelah TMT ya, setelah TMT. Nah itu kalau tugas belajar mungkin yang sering itu kestan ya kalau tugas belajar. Iya. Rata-rata tuh kalau di tempatku sendiri itu rata-rata orang-orang itu izin belajar ya. Jadi dia tetap kerja tapi sambil kuliah gitu. Nah itu juga perlu dilihat tadi, nggak semua universitas itu ada istilahnya ekstensi itu untuk dari D3 ke S1. Nah itu juga harus dilihat gimana sistem kuliah di universitas yang kalian pilih untuk menyesuaikan dengan jam kerja di Kemenkoekon sendiri. Nah terus itu untuk yang S1-nya. Untuk S2 dan S3 kalau di sini tuh kayak jangan khawatir, pasti banyak banget. Contohnya tadi yang sempat ku mention Ekon Muda, dia kan sering ngadain kayak jadwal-jadwal seminar, jadwal-jadwal kapan sih buka buat S2 di luar negeri dan segala macam. Terus info-info LPDP juga itu di Ekon Muda ada. Jadi informasi itu tuh bukan semua orang, bukan dikip di rahasia bidang tertentu, tapi itu emang terbuka supaya semua pegawainya itu bisa berpendidikan setinggi-tinggi mungkin di sini. Itu untuk yang pendidikan formal ya. Kalau yang pendidikan formal kayak yang tadi Aska bilang benar, pelatihan-pelatihan, contohnya tuh kayak yang sekarang itu nantinya itu kita dari angkatanku itu bakal ada diklat pengadaan barang dan jasa ya. Itu diklat TBJ itu wajib untuk di tahun pertama. Terus lacar itu juga diklat kan salah satu syarat lulusan jadi PNS. Terus benar tadi yang kata Aska bilang sering banyak ND, contohnya tuh kayak ada data analytics, data visualization yang bakal diadain November ini. Jadi kayak terbuka banget lah, tinggal
apakah minat kalian ke situ atau kalian pengen coba-coba dulu biar tahu kalian minat ke situ itu terbuka banget di sini buat berkembang. Itu untuk dari segi pendidikannya sih. Jadi istilahnya kalau emang kalian pengen nunggu masa wajib kalian itu kalian bisa berkembang banyak melalui pendidikan formal ataupun informal. Bisa ngisi waktu selama kalian 10 tahun inilah dengan mengasah kemampuan kalian. Oke, nambahin lagi dikit terkait dengan kan kita misalnya dari STAN nih, kadang kan ada beberapa orang, termasuk aku sendiri, bingung mau lanjut kuliah kemana. Nah, kalau misalnya dari senior-senior atasan, ada beberapa yang lumayan terkenal, misalnya kampus, misalnya untuk belajar tadi, sebutin aja deh, misalnya UI, terus misalnya ada Sakti, terus Setialan. Yeah. Setialan. Itu kalau mungkin ada beberapa yang jarang dengar, Setialan, STIA, dari LAN. Lalu BINUS juga jadi opsi. Misalnya banyaklah opsi-opsi kampus. Misalnya untuk izin belajar. Nah, untuk yang tugas belajar sejauh yang kita tahu masih jadi belum tahu lagi untuk tugas belajar kira-kira di mana untuk. Baik Bang, pastinya banyak ya Bang ya peluang untuk pendidikan formal maupun pelatihan non formal seperti diklat-diklat itu di Kemenkoekon ya Bang ya. Oke, ini selanjutnya mau nanya nih mungkin dari teman-teman lulusan PKN STAN yang terkenal habis lulus nikah nih Bang ya. Kalau di Kemenkoekon sendiri itu gimana sih Bang sistem kebijakan untuk nikah setelah bekerja itu? Apakah ada minimal waktunya, minimal waktu kerjanya dulu terlebih dahulu atau berdasarkan izin aja dulu gitu dari kepala atau atasannya gitu Bang. Oke, ini udah selangkah lebih ke depan ya topiknya. Dijawab dulu sama yang mau nikah. Sepemahaman kami dalam hal kebijakan, misalnya ada para pegawai yang ingin melangsungkan pernikahan itu tidak ada masa minimalnya, nggak ada kayak harus 20 tahun kemudian baru bisa nikah atau apa yang aneh-aneh gitu, enggak, lebih ke izin aja sih. Cuman satu hal unik mungkin di tempat lain juga kayak gitu, cuman aku kurang tahu juga. Alam kami untuk sesama pegawainya tidak yang suami istri itu tidak bisa di satu unit kerja. Jadi misalnya awan di sekretariat, misalnya aku akan menikah dengan orang yang di kedeputian, nah itu bisa saja, nggak ada satu di antaranya yang pindah. Karena bukan sama-sama sekretariat atau sama-sama kedeputian. Iya benar. Benar. Jadi aku tetap di tempatku, di sekretariat, di biro. Sekretariat kan eselon 1. Kedeputian kan eselon 1 juga, kayak deputi, misalnya deputi berapa gitu. Nah itu dia yang di kedeputian dan aku yang di sekretariat itu nggak terganggu dalam hal progres pekerjaannya dan nggak ada yang mutasi, nggak ada yang ngalah-ngalahan seperti satu. Tapi misalnya ada misalnya teman saya gitu di kedeputian, dia akan menikah dengan orang di satu kedeputian misalnya. Nah itu nggak, pada akhirnya akan ngalah-ngalahan siapa yang akan pindah deputi. Tapi aku kurang paham prosesnya bakalan kayak gimana, akan kemana, dan prosedur ini kurang paham juga. Tapi sepemahaman kami itu kayak gitu. Pokoknya di sini intinya nikah aja. Ya, nikah aja, nggak dihalang-halang. Nikah kan urusan hidup dulu. Iya, betul. Itu sih. Oke, berarti untuk sistem kebijakan pernikahan di Kemenkoekon ini tidak ada minimal dan asalkan diizinin aja sama atasan ya Bang ya, dan tidak satu unit gitu ya Bang ya, tidak satu unit kerja dan satu bagian. Ya, kalau bisa maksimal sekali ya. Iya dong Bang, emang harus sekali. Iya dong. Oke, mungkin ini udah jadi mungkin selanjutnya ini akan jadi pertanyaan terakhir nih Bang untuk abang-abang, sekaligus untuk closing statement dari Bang Rama dan Bang Aska. Dan juga jangan lupa sampaikan pesan ke teman-teman lulusan PKN STAN tahun ini maupun yang akan datang nih Bang. Mungkin bisa Bang Rama dan Bang Aska jelasin kenapa sih harus pilih Kemenkoekon untuk lulusan-lulusan PKN STAN yang akan datang. Silakan Bang. Ini mungkin belum mewakili semuanya alasan kenapa harus Kemenkoekon. Tapi satu hal yang menjadi kekhawatiran anak STAN ketika akan beli penempatan, satu hal besar banget
itu penempatan, maksudnya lokasinya bakalan di mana, itu kan jadi kekhawatiran, terutama teman-teman yang cewek, kayak penempatan jauh, bla bla, gitu lah. Maksudnya kekhawatiran yang umum banget lah buat anak. Ya untungnya ya cuma di satu tempat gitu, hanya di Ibu kota. ibu kota. Misalnya di Jakarta ya di Jakarta. Kecuali misalnya kayak Pindah. pindah IKN. Misalnya ntar kan pindah IKN, ya pindah IKN. Misalnya udah itu misalnya bakalan stay di satu tempat aja, nggak khawatir misalnya kan misalnya yang kita sama-sama tahu lah, misalnya di Kemenkeu dari sini kayak maksimal 5 tahun, baru 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu pindah ke sini, Gimana itu bagi beberapa orang bukanlah opsi hidup yang nyaman bagi dia. Untuk beberapa orang ya fine aja, tapi untuk beberapa orang kan kurang enak. Tapi untuk misalnya di teman ke depan, ya udah kamu bisa merencanakan hidupmu ke depannya, kira-kira di sini bakal kayak gimana. Lebih enak aja sih untuk merencanakan hidup sehingga kamu pengen misalnya, misalnya pengen nikah, kenapa? Pengen membangun rumah tangga, misalnya udah kayak gitu yang jauh ke depan, itu enak karena pikiranmu udah settle. Aku tinggalnya di sini, nggak pindah-pindah. Kecuali misalnya tadi yang aku bilang dari kayak, ya udah sama aja, cuman di satu tempat kan tetap nggak ada secara berkala pindah-pindah. Itu kalau dalam hal itu stay di satu tempat. Betul, namanya dikit tadi sih, terutama untuk kan pasti setiap dari kita nanti bakal berkeluarga, karena untuk membangun keluarga kan nggak mungkin nanti anak kita sekolahnya di mana, masa dipindah-pindah terus ngikutin tempat kerja kita kan. Nah, jadi dengan adanya kepastian di satu tempat ini itu udah bakal menjamin masa depan dari keberlangsungan keluarga yang nanti bakal kita bangun masing-masing sih. Terus itu kan kalau dari sisi tempat ya, dari sisi tempat. Nah, kalau dari sisi tadi lingkungan udah pasti teman-temannya, rekan-rekan kerjanya itu milenial dan sportif semuanya. Terus kalau tadi yang paling sering dimention itu adalah terkait dengan kesempatan belajar. Mungkin kalau di beberapa tempat lain tuh kayak belajar itu jadi sebuah rebutan kan. Kalau di sini justru belajar itu kayak sebuah keharusan, karena kita justru didorong, ayo dong kalian kapan sih bisa bisa belajar atau bisa kuliah lanjut gitu. Nah itu bedanya tuh di sini. Di sini tuh belajar menjadi sebuah hal yang sangat dinanti-nantikan oleh teman-teman kita yang lain. Itu sih keterbukaan kesempatan untuk menimba ilmu. Nah itu kan dari sisi studi yang secara formal. Maksudnya kalau dalam hal yang dalam kehidupan sehari-hari, memang sebanyak itu yang bisa kamu pelajari. Contohnya arah pribadi, misalnya aku gitu. Aku kan di satu unit kerja yang memang seluruh kebijakan yang ada di semua kedai pekerjaan itu mampir sebentar di tempatku, sehingga aku tahu gitu, misalnya di tempat Rama harus tahu. Yang mau nggak mau harus tahu, dan juga aku belajar di sekarang tuh ada kebijakan ini. Terus misalnya sekarang misalnya ada yang kayak info awal-awal kemarin tuh BBM akan dinaikkan jadi sini, itu tahu sih. Segala kebijakan yang berkaitan dengan perekonomian, nggak segala banget aku kurang, tapi sebagian besar kebijakan yang ada di Indonesia yang terkait dengan perekonomian, dengan berhubungan dengan instansi kementerian lembaga terkait yang berhubungan gitu, pasti bakalan tahu. Ya alhamdulillahnya itu sisi positif sih bagi aku, karena aku bisa belajar banyak hal. Itu bisa belajar banyak halnya, baik itu didorong buat kuliah maupun tahu dalam hal Indonesia sekarang lagi ngapain sih, ada apa aja sih, bakal ngapain aja sih, kedepannya bakal ada apa sih, kayak misalkan 2023 kan ada apa sih, apa sih, itu sih poin plus yang baik banget, nanti kayak bisa belajar banyak hal. Intinya tuh yang bakal kalian alamin nanti kalau di sini tuh bakal jauh melebihi ekspektasi yang kalian bayangkan di awalnya. Mungkin bayangan awalnya kayak komen gitu aja, tapi pas masuk kayak wow. Benar. Wow. Kayak kayak misalnya teman-teman kayak misalnya milih stan kayak di Kemenkeu. Dia misalnya itu kayak ya rahasia umum lah. Jadi misalnya Kemenkeu, dapat di instansi ini, dapat di Kemenkeu apa sih? Nggak di Kemenkeu, terus gini lah, maksudnya banyak alasan pribadi lah yang kumel. Tapi aku berani bilang banyak banget di sini dan sesuai banget, lebih dari ekspektasi apa yang kamu kira sebelumnya, yang kamu pikir apa gitu, cuman bagus, aku berani jamin.
Oke, terima kasih banyak Bang Ramadan Bang Aska. Pastinya Menko Ekon ini banyak menjanjikan hal-hal yang akan didapatkan dan banyak hal baiknya bagi lulusan PKN seperti itu Bang ya. Oke Bang, mungkin untuk pertanyaan-pertanyaan cukup sampai di sini aja Bang. Aku cuma mau mengucapkan terima kasih kepada Bang Rama dan Bang Aska yang sudah membagikan pengalaman dan eh, info-info internal dari Kemenko Ekon ya Bang ya. Oke, mungkin dari Bang Rama dan Bang Aska terakhir ada lagi yang ingin disampaikan ke para penonton dan para teman-teman lulusan PKN STAN semuanya Bang. Oke, aku mulai dari sisi penempatan dulu deh. Apapun list instansi yang muncul nantinya, dan apapun yang bisa kalian pilih, dan dimanapun kalian ditempatkan, ngomong buruk apapun kamu terhadap akan kamu tempati nantinya, seperti itu. Kayak kenapa aku di sini, kenapa aku di sini. Itu adaptasi yang wajar. Dan juga kenapa ya atasanku gini, kenapa lingkungan kerjanya kayak gini. Itu alasan yang misalnya itu omongan yang wajar lah untuk menenangkan diri. Tapi yakinlah sesulit apapun proses itu kalian lalui di awal-awal itu, itulah takdir kalian. Ikhlaskan aja bahwa memang insya Allah jalan hidupnya memang di hadapan sini. Sesulit apapun itu, terima aja dengan lapang dada bahwa yakin aja takdir dari Tuhan itu adalah takdir yang terbaik. Kalau perencian pasti di Kemenkeu aku bakal gini bla 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 bla. Kalau misalnya aku pengen masuk sini tapi tiba-tiba nggak muncul, pasti aku ntar jadi sebaik apapun perencana terbaik itu adalah Tuhan. Jadi terima aja, insya Allah itu yang terbaik. Ya, itu sih. Nah tadi jadi dalam kan sekarang lagi proses milih-milih lihat mau saksi mana. Jadi kita bukan ngumpulin informasi sebanyak, tapi juga dilihat dulu dari mana. Jangan sampai kayak mungkin dari beberapa medsos yang sebutnya sumber yang nggak jelas atau ngejudge satu sama lain, justru malah bikin overthinking. Jadi kayak dikurangi lah sumber yang bikin kalian bimbang. Jangan lupa juga komunikasi dan diskusi dengan orang-orang di sekitar kalian, orang-orang terdekat, bisa keluarga atau sahabat dan segala macam, karena masukan-masukan dari mereka juga pasti bakal bermanfaat buat kalian, kita orang tua ya. Jadi lupa juga mendoakan juga supaya bisa diterima di pilihan yang mana. Apa yang kalian rencanakan itu belum tentu akan terjadi, tapi bukan berarti kalian harus berhenti untuk kerja keras. Jadi tetaplah kerja keras mencari informasi yang mungkin, pilih instansi yang kalian mau, bukan yang kalian ikut-ikut orang lain, dan nikmati aja prosesnya sih. Oke, sekali lagi aku dan teman-teman STA 19 dan juga tim Pentox mengucapkan terima kasih banyak pada Bang Rama dan Bang Aska yang sudah membagikan insight-insight dan pengalamannya. Mungkin setelah ini semoga lancar terus ya Bang ya kerjanya. Sukses dan bahagia selalu ya Bang ya. Terima kasih banyak Bang. Sukses juga ya. Iya, makasih banyak ya Bang. Baik teman-teman, mungkin itu saja terkait dengan informasi dan insight-insight yang diberikan oleh abang-abang kita yang sudah berpenempatan di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Semoga informasi yang diberikan oleh abang-abang tadi bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dalam memilih penempatan nantinya. Dan jangan lupa nantikan Pentalk selanjutnya. Bye-bye.